yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kata menanti-nantikan itu bisa diartikan berharap. Bisa diartikan juga mengandalkan. Orang yang menantikan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, kata Tuhan, pasti ada kekuatan baru. Amin. Walaupun ada masalah, walaupun ada persoalan, walaupun ada tantangan, walaupun ada tekanan, tetapi selama kita terus berharap sama Tuhan, selama kita terus mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti kasih kekuatan baru. Di sini ada gambaran, ada 3 gambaran. Seseorang yang menantikan Tuhan, seseorang yang berharap sama Tuhan, ada 3 gambaran yang bisa didapatkan orang itu. Biasanya kalau orang berharap ke Tuhan itu bisa lewat doa, ya kan? Berdoa gitu. Memuji Tuhan sungguh-sungguh, pokoknya mengandalkan Tuhan. Tuhan aku percaya, Tuhan aku yakin, pokoknya mengandalkan Tuhan banget, gak mengandalkan yang lain. Ada tiga kemungkinan yang bisa dialami oleh seseorang yang mengandalkan Tuhan, seseorang yang berharap sama Tuhan. Yang pertama di situ, dia seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Seseorang yang sungguh-sungguh sabar menantikan waktunya Tuhan. Yang pertama, dia itu bisa atau akan mengalami mujizat Tuhan. Raja wali, ketika berbicara raja wali yang terbang tinggi, itu sedang memperlihatkan sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang wow gitu. Ketika kita menantikan Tuhan, ada kemungkinan yang pertama kita bisa mengalami mujizat Tuhan, mujizat yang spektakuler. Amin. Yang sakit bisa sembuh, yang lumpuh bisa berjalan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, mujizat-mujizat yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab, ketika kita menantikan Tuhan, itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kita bisa mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Saya teringat dengan ini sebuah kesaksian dari salah satu BPH AJDF yang kami layani. Salah satu BPH ini, suami istri ini punya 3 anak. Anaknya yang pertama itu didiagnosa dokter, dia kena kanker tulang bagian belakang. Kemudian pada waktu peristiwa itu terjadi, ini keluarga ini ekonominya masih biasa banget. Yang pekerjaannya adalah istrinya ini jadi pegawai toko listrik di daerah Undaan sana. Di daerah Undaan sana. Ekonominya masih sangat pas-pasan. Anaknya didiagnosa sakit kanker. Kemudian berobat, nggak punya uang. Kemudian setelah dicek, ini harus dibawa ke luar negeri, harus dibawa ke Cina sana. Ketika di sana harus ada kemo dan lain-lain, dana yang dibutuhkan itu 200 juta. Dari mana uangnya? Tapi keluarga ini, istrinya ini benar-benar belajar mengandalkan Tuhan. Dia setiap Jumat doa malam tidak pernah absen. Dia di situ, dia menangis sama Tuhan. Dia ibadah rajin, dia di rumah juga bergumul, dia berdoa mendoakan anaknya. Tuhan, aku percaya Tuhan pasti menolong. Dan betul Bapak. Kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, kita percaya Tuhan itu pasti buka jalan dengan caranya Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan kirimkan uang 200 juta itu bukan dari saudara. Bahkan saudara-saudaranya, mertuanya, mamanya, keluarganya malah mengolok-olok. Itulah kenapa kamu jadi orang Kristen.
jadi orang Kristen, akhirnya kamu kena seperti itu kan, kena masalah seperti itu. Udah kembali aja ke agama yang lama, agama Buddha. Nanti kita tolong kamu. Tapi Tuhan itu dia tetap kekeh dengan kepercayaannya, pegang keyakinannya kepada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Tuhan justru kirimkan orang yang tidak percaya Tuhan untuk membiayai 200 juta. Orang yang tidak percaya Tuhan, bukan keluarganya, bukan dulurnya, tapi ketika Tuhan dia berdoa mengandalkan Tuhan, Tuhan itu punya 1000 macam cara untuk menolong anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengandalkan dia. Dan Tuhan buka jalan itu. Kemudian dia pergi ke sana, ke Cina sana, dan pulang anak ini sudah gundul, rambutnya sudah gundul, kurus kecil, jadi istilahnya kayak mengkerut gitu. Mujizat yang pertama, Tuhan cukupkan dana yang diperlukan. Mujizat yang kedua, Bapak Ibu, anak ini loh yang sudah divonis, namanya orang sakit kanker itu harus melalui beberapa tahap. Orang misalnya sudah ketok sembuh 1 tahun 2 tahun, saya tunggu sabar dulu. Itu masih masa dia harus berjuang, masa fighter, harus berjuang dulu. Setelah berapa tahun baru dia bisa dikatakan oh dia itu survive ya. Tapi nek dikatakan sembuh total itu enggak, kecuali mujizat Tuhan. Dan ini benar, ini terjadi mujizat Tuhan. Anaknya ini mengalami kesembuhan sempurna karena tangan Tuhan. Sampai hari ini yang di pikiran mamanya, anaknya ini nggak mungkin ada yang mau gitu. Anaknya ini nggak mungkin bisa, dia sudah nggak kepikiran punya cucu, itu nggak kepikiran. Jauh bagi dia anaknya sembuh aja sudah puji Tuhan. Waktu ulang tahun yang ke-17 tahun pada waktu itu kami diundang, kami berdua diundang, kami dekat dengan keluarga ini. Waktu diundang kami itu kaget karena sudah lama nggak ketemu. Pas 17 tahun itu kami ketemu, rambutnya nih Bapak Ibu, panjang, bagus, tumbuh, subur, bagus. Kemudian selang berapa tahun kemudian ini menikah, dapat pasangan hidup. Berapa tahun kemudian dia punya anak. Loh, ini mujizat Tuhan loh Bapak Ibu. Ketika orang tuanya mengandalkan Tuhan, Tuhan itu nggak tinggal diam. Cuman kadang kita ini nggak sabar menantikan waktunya Tuhan. Dan bukan hanya itu saja mujizatnya, bukan hanya biaya dicukupkan, anaknya disembuhkan, bukan itu aja. Suami ibu ini tuh dulu nggak kenal Tuhan. Kalau kami HF di rumahnya, ibu ini memang rajin sekali. Dia kerja toko, pulang jam 6, cepet-cepet rumahnya dibersihin untuk HF. Walaupun waktu HF kelihatan dia capek, tapi dia tetap setia adakan buka rumahnya untuk HF. Lihat suaminya, kami kalau ke rumahnya lihat suaminya itu lagi di halaman rumahnya itu, di bawah pohon itu apa? Merokok. Gak pernah mau ikut. Tapi setelah melalui peristiwa ini, dia bertobat dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sampai hari ini dia pelayanan menjadi salah satu BPH AJIF. Itu bukti nyata. Seorang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan itu gak pernah tinggal dia. Ketika Bapak Ibu berdoa nangis, apapun yang Bapak Ibu gumulkan, Bapak Ibu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Akan ada waktu Tuhan menyatakan mujizatnya. Amin. Amin. Bilang teman kanan kiri, yakin masih ada mujizatnya. Yang kedua, gambaran yang kedua, seseorang yang mengandalkan Tuhan itu akan mengalami mujizat Tuhan. Semua pasti senang kan dengan ini ya? Senang dong. Doa untuk sakit sembuh, doa untuk kecukupan Tuhan buka jalan, doa untuk pertobatan anaknya bertobat, siapa yang gak mau? Semua pasti mau. Amin. Kemudian yang bisa terjadi, kemungkinan yang kedua yang terjadi adalah gambaran selanjutnya. Dia berlari seumpama seseorang yang berlari tetapi tidak menjadi, ayo kita baca dulu.
Tadi yang pertama seperti Raja Wali. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Berlari ini bagi orang Yahudi dan mungkin juga bagi kita. Berlari itu sesuatu yang normal, betul nggak? Normal, kalau orang berlari itu normal. Dan ini yang gambaran ini sebetulnya ketika kita mengandalkan Tuhan, ada kalanya bukan mujizat spektakuler yang kita lihat, tetapi pertolongan Tuhan yang normal, yang ya wajar. Ketika kita membutuhkan sesuatu, Tuhan berkati ya, hari ini dagangan saya laris ya, banyak pembeli. Itu normal toh, Bapak Ibu dagang, ada pembeli yang membutuhkan barang Bapak Ibu beli di toko ya, Pak Budi, Ibu ya, pembeli datang beli pisang kah, beli barang apa, itu normal. Bapak Ibu dagang, ada yang beli, itu kan normal kan ya. Tapi Bapak Ibu tahu kan bahwa di situ itu ada berkat Tuhan, betul? Itu ada campur tangan Tuhan, mengirimkan pembeli. Tuhan tahu ketika Bapak Ibu membuka toko, ketika Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu mengawal itu dengan doa, mengandalkan Tuhan. Tuhan berkati ya hidupku hari ini. Apa yang aku perlukan Tuhan cukupkan. Apa yang aku butuhkan aku percaya Tuhan pasti menyediakan. Tuhan menyediakan dengan cara-cara yang normal. Juga Tuhan bisa pakai orang-orang selain Tuhan berkati pekerjaan kita. Tuhan bisa pakai orang-orang di sekeliling kita untuk memberkati kita. Betul? Ketika aku butuh beras ya, contohnya Tuhan berasku tinggal apa ini? Itu sak gelas kecil, nggak cukup. Tuhan satu itu sehari cuma untuk aku makan sehari 3 kali. Nah anakku piye lah, bojoku piye Tuhan? Tuhan ini sudah menipis loh Tuhan. Doa Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan yang menyediakan. Tiba-tiba mungkin pas ke warung, Bu, ini loh saya ada berkat untuk Ibu. Beres. Itu contoh kecil. Hal yang normal ya Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu sedang membutuhkan pekerjaan. Atau Bapak Ibu sedang membutuhkan keuangan. Tiba-tiba Pak minta tolong ini ya Pak. Bu minta tolong ini ya Bu. Dari situ Bapak Ibu mendapatkan berkat. Loh itu pertolongan Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya meminta-minta. Ketika kita membutuhkan sesuatu, Tuhan bisa kirim siapa saja. Tuhan bisa berkati kita dengan cara apa saja. Karena Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Bapa yang baik terhadap kita anak-anak. Yang penting andalkan Tuhan. Amin. Jadi pekerjaan kita diberkati. Kalau apa-apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, Tuhan berkati dengan cara-caranya Tuhan yang biasa kayaknya di pemandangan mata kita. Jangan bilang, iya aku kerja kok. Iyalah aku bisa gini ya karena aku gini kok. Karena aku stop Bapak Ibu. Semua karena campur tangan Tuhan. Wong Tuhan bilang, kamu kerja keras kayak apa-apa. Kalau tidak ada berkat Tuhan turun di atasnya, uangmu sebanyak apapun entek gitu aja. Mungkin untuk apa ya? Aku tadi kayaknya punya duit ini kok entek gitu aja ya? Kayaknya itu kebuang entah. Ya memang untuk beli ini, tapi kayaknya itu enggak kok gitu aja ya bisa. Firman Tuhan bilang apa? Pada waktu tidur pun di situ Tuhan memberkati kita. Artinya apa sih? Kalau sudah berkatnya Tuhan datang ke kita, gak usah ngongso-ngongso ya. Yo kerja keras itu perlu, tapi jangan sampai ngongso-ngongso. Akhirnya apa? Bukan andalkan Tuhan lagi, andalkan pikiran sendiri, andalkan diri sendiri. Itu yang berbahaya. Padahal orang yang lagi tidur pun di situ berkat Tuhan bisa turun atasnya. Amin. Yang ketiga, yang pertama itu enak banget gitu. Yang kedua, ya puji Tuhan ada pertolongan Tuhan. Yang ketiga, gambarannya, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, tidak terjadi apa-apa. Doa untuk kesembuhan, gak sembuh, malah sedo. Sedo di sini benar ya Pak? Oh sama ya.
bahasa di Salatiga. Pak Besar paling nggak tahu. Ya, berdoa untuk toko laris, kok malah hari ini sepi. Berdoa untuk anak bisa apa ya? Banyaklah contohnya. Kok malah nggak terjadi apa-apa ya? Terkadang Tuhan izinkan kita mengalami sepertinya Tuhan diam. Tapi ingatlah, bukan berarti Tuhan diam. Tuhan sedang bekerja untuk dalamnya kita ini. Tuhan sedang mengajari kita untuk belajar sabar ya. Isa nggak tetap bertekun sekalipun ketoknya nggak terjadi apa-apa. Kamu masih setia ibadah nggak? Sekalipun kayak gini. Kamu masih setia melayani nggak? Sekalipun keadaannya seperti ini. Kamu masih berapi-api nggak dalam Tuhan? Sekalipun yang kamu doakan itu belum ada jawaban. Kamu masih terus setia di dalam Tuhan, setia ibadah, setia doa malam, setia HR, giat melayani, apapun yang di depan mata kita untuk dikerjakan, kita kerjakan itu seperti untuk Tuhan. Sekalipun masalah kita belum selesai. Kok rasanya berdoa sudah 1 tahun, berdoa sudah 2 tahun, kok kayaknya nggak terjadi perubahan apa-apa. Kok kayaknya Tuhan diam ya, Tuhan nggak peduli kan? Bukankah firman Tuhan katakan apa? Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Yang Tuhan mau adalah Tuhan adakan pemberesan dulu di dalam hidup kita. Tuhan sedang ajarkan sesuatu bagi kita. Oh iya, belajar bersyukur dalam segala hal itu ternyata kayak gini nih. Walaupun sekalipun belum ada kata terima kasih. Aku percaya kok Tuhan. Kalau aku terus berdoa, aku tetap setia, Tuhan pasti menolong. Masih mampu nggak kita? Itulah sedang Tuhan ajarkan. Wes melayani sungguh-sungguh ya. Wes bener-bener ya hujan aja tak labui, tetap melayani. Wes apapun pokoknya waktuku disuruh ini ya, disuruh itu yes. Tapi kok nggak dihargai gitu ya? Masih nggak dalam situasi seperti itu? Kita nggak apa-apalah. Tuhan ajari aku sabar. Sabar ya, belajar sabar. Tuhan sedang ngikis karakterku ini supaya semakin sabar, semakin belajar menguasai diri, semakin belajar untuk bisa mengampuni, semakin belajar untuk bisa menerima orang lain apa ada. Itu maunya Tuhan. Walaupun kita belum mendapatkan pertolongan, Tuhan sedang ngurusi dalamnya kita. Karakternya kita semakin baik, semakin baik, semakin baik. Amin, amin. Ya, jadi jangan menyerah ya Bapak Ibu ya. Kalau hari ini ada doa-doa yang rasanya belum dijawab Tuhan, jangan menyerah. Terus berdoa. Tuhan sedang ajarkan kita jadi orang Kristen yang kuat dalam segala keadaan. Menjadi orang Kristen yang tetap berharap sama Tuhan, sekalipun sepertinya Tuhan belum bekerja. Tetap setia, tetap setia. Tuhan pasti dengar doa kita selama kita mengandalkan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu akan bangkit berdiri.